kendala-kendala yang terjadi di ginjal itu adalah misalnya infeksi. Nah, kemudian tadi kita membahas tentang persendian, mulai dari atas kita membahas tentang kardiovaskuler, kemudian tentang otot dan tulang, kemudian tentang tentang peredaran darah. Nah, ini yang paling penting. Menurut saya ini adalah organ yang memang benar-benar perlu diperhatikan. Di sini saya akan membahas satu-satu khususnya untuk berhubungan dengan pencernaan ataupun misalnya dengan sistem ekskresi kita, tubuh kita, organ ekskresi seperti ginjal. Nah, yang ingin saya bahas pertama adalah tentang nanogastri. Ini nanogastri adalah produk yang memang kita khususkan untuk perbaikan atau menjaga kesehatan lambung di pencernaan. Jadi di dalam nanogastri ini banyak sekali mengandung bahan-bahan yang efeknya itu baik untuk pencernaan. Contohnya kunyit. Itu luar biasa. Saya nggak perlu membahas tentang detail tentang kunyit. Bapak Ibu pasti udah tahu bagaimana manfaat dari kunyit itu sendiri untuk pencernaan. Jadi si kunyit ini sistemnya seperti apa? Jadi kunyit itu melapisi lapisan-lapisan dinding dari lambung itu, sehingga luka-luka yang ada luka di lambung itu insya Allah bisa dilapisi oleh adanya kunyit ini. Nah, kemudian ada nanopari. Nah, sebenarnya nanopari, kemudian nanoragin dan nanogen itu memang hubungannya sebenarnya kan dari pencernaan itu sistem reproduksi lah. Sistem mulai dari ginjal, kemudian hati, itu sistem organ-organ dalam organ-organ besar yang ada di dalam tubuh kita. Tadi saya bahas tentang nanogastri. Kemudian sekarang saya membahas tentang nanogen dan nanoragin. Ini mungkin saya akan bahas satu-satu, langsung keduanya aja, nanoragin dan nanogen ini apa. Mungkin Bapak Ibu akan bingung, misalnya saya kapan mengkonsumsi nanogen, kapan saya mengkonsumsi nanoragin. Nah, itu yang akan saya bahas hari ini. Misalnya nanogen ini lebih ke batu ginjal, jadi batu atau kristal-kristal yang ada di dalam ginjal. Nah, ini kondisi sekarang, kondisi pandemi ini sebenarnya gejala-gejala batu ginjal itu sangat merebak. Kenapa? Karena pola konsumsi vitamin C yang berlebih itu menyebabkan terbentuknya kristalisasi di dalam ginjal, sehingga kita sebutnya batu ginjal. Nah, nanogen ini adalah produk yang memang kita khususkan untuk memecah si kristal-kristal batu ginjal ini. Gitu. Insya Allah itu sudah nanogen ini sudah banyak digunakan, dan alhamdulillah testimoni pun juga sudah ada untuk nanogen ini. Jadi memecah sehingga kristal yang tadinya ada di ginjal itu bisa mengecil untuk kita keluarkan melalui urin, yaitu dengan nanogen ini. Nah, kemudian nanoragin itu seperti apa? Nah, jadi kadang-kadang setelah terjadinya batu ginjal ini, kendala-kendala yang terjadi di ginjal itu adalah misalnya infeksi. Sampai infeksi itu menyebabkan infeksi di ginjal. Nah, nanoragin itu ke sana. Jadi untuk lebih, misalnya untuk yang ginjalnya ternyata sudah lama lah, sudah akut atau menderita masalah ginjal. Nah, itu dengan nanoragin. Jadi untuk lebih mendalam lagi, misalnya ginjalnya sampai luka, sudah sampai infeksi, itu menggunakan nanoragin. Nah, satu lagi mengenai nanopari. Nanti di sini saya tidak menjelaskan semua produk Habako ya, produk Amiralab, tapi produk-produk yang memang saat ini kita konsenkan untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu dalam masalah kesehatan. Nah, ini salah satu yang ingin kami bahas itu yaitu nanopari. Nanopari ini adalah produk yang memang kita gunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang mengancam ke hati kita, ke liver. Jadi bukan masalah sakit hati ya, tapi liver ini yang bukan karena putus cinta atau apa, tapi karena memang livernya ini rusak, jadi akibat radikal bebas ataukah pola makan yang tidak benar, sehingga hati ini bahkan menyebabkan misalnya hemodialisa lah, cuci darah seperti itu. Nah, ini masalah-masalah yang sering dialami oleh
masyarakat pada saat ini. Nah, nanopari ini memang dikhususkan untuk itu. Nanopari ini mengandung bahan-bahan seperti temulawak itu memiliki sifat hepatoprotektor. Jadi dia mencegah terjadinya kerusakan hati. Jadi dia memiliki, nanopari ini memiliki bahan yang sifatnya hepatoprotektor sehingga dapat menjaga kesehatan pari ini atau menjaga kesehatan liver. Misalnya ada penderita misalnya hepatitis, itu bisa menggunakan nanopari dan lain-lain. Itu yang mulainya dari hati misalnya. Dan ini juga nanopari juga bisa digunakan untuk masalah-masalah misalnya kekurangan darah, anemia gitu, itu bisa digunakan dengan menggunakan nanopari. Ini bagus sekali insya Allah. Nah, itu untuk produk-produk yang berhubungan dengan tadi saya bilang ginjal, lambung, ya organ-organ besar selain tadi jantung ya, ada hati atau liver, kemudian lambung dan ginjal. Selanjutnya yang ingin kami bahas adalah berhubungan, nah ini yang memang saat ini sedang heboh, produk bahan kondisi-kondisi yang dialami saat pandemi ini berhubungan dengan pernapasan. Nah ini memang saat ini sedang marak orang menderita pernapasan, misalnya sesak napas ataupun plek, itu banyak sekali, bahkan TB itu, TBC itu masih sekarang bahkan terakhir saya mendapat informasi bahwa TBC itu bisa sampai ke otak gitu. Bukan hanya di paru saja, jadi sampai ke otak karena saking lamanya itu tidak diobati sehingga menyebabkan ke otak. Nah, itu sampai ke sana TB itu. Nah, nanobronze ini bisa digunakan untuk itu. Untuk masalah-masalah berhubungan dengan pernapasan. Misalnya tadi sesak napas, kemudian TBC. Nah, nanobronze ini untuk TB itu bagusnya itu dikombinasi dengan sehmadu. Jadi ini nanobronze itu bisa digunakan bisa dikombinasi dengan sehmadu ini untuk mengatasi masalah TB. Nah, seperti kita ketahui TBC itu atau TB itu pengobatannya itu jangka panjang. Dan digunakan bahan obat-obat yang digunakan TBC itu rata-rata itu antibiotik. Nah, kalau tidak sesuai dengan anjuran dokter antibiotik dikonsumsinya, itu bisa menyebabkan resistensi antibiotik. Nah, solusi dari Amira Lab ini untuk mengatasi masalah TBC ini adalah dengan nanobronze. Dan itu akan lebih bagus lagi, akan lebih dahsyat lagi jika dikombinasi dengan sehmadu. Itu untuk nanobronze. Nah, kemudian satu lagi untuk masalah pernafasan itu nanogura. Nanogura ini lebih ke dahak. Nah, ini memang orang ketika mendengar masalah gurah atau informasi tentang gurah biasanya lewat hidung ya. Mungkin itu yang terbaik yang saat ini diketahui oleh masyarakat ataupun dari kita. Tapi ada kalanya gurah itu memang nggak nyaman kalau melalui hidung ya. Kan harus dikonsumsi lebih enak dibandingkan misalnya menghirup air melalui hidung gitu kan. Nanogura ini bisa bisa dikonsumsi sebagai mengencerkan dahak. Sifatnya itu karakternya mengencerkan dahak, dia bisa digunakan untuk batuk. Dia sifatnya ekspektoran nanogura ini. Jadi bisa digunakan untuk mengeluarkan dahak yang berlebih dalam tubuh kita.